Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini di podcast saya ya dan juga di channelnya Stikes Indah Medan maupun di Pejuang Aspirasi Channel. Kita hari ini berbincang atau berdiskusi atau bincang sehat dengan beberapa narasumber nantinya. Kebetulan sudah hadir di sini adalah mahasiswi kebidanan D3 Stikes Indah Medan. Nah, kita akan nanti bertanya, kita akan sharing terkait aktivitas mereka sehari-hari dan pembelajaran yang sudah didapatkan terutama dalam hal kebidanan yang ada di Stikes Indah Medan. Assalamualaikum, gimana? Semangat masih? Semangat ya? Boleh nih berkenalan dulu supaya yang melihat kita ya, video melihat kita ini bisa bisa kenal dengan kalian dan tahu informasi seputar tentang Stikes Indah Medan khususnya di D3 Kebidanan. Silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ica Novitasari, usia saya 19 tahun. Saya dari Prodi Kebidanan Stikes Indah Medan, Pak. Ica, ya. Nah, satu lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Eva Kumalasari, umur saya 19 tahun, alamat saya dari Kisaran. Dari Kisaran, Eva, Ica dan Eva ya. Nah, Ica dan Eva, kan kalian sudah kuliah tingkat berapa? Tingkat 2, Pak. Tingkat 2, berarti semester 4. Semester 4. Nah, di semester 4, berarti kan sudah banyak hal yang kalian dapatkan, terutama dalam proses pembelajaran di kebidanan. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bertanya terkait dengan program di Stikes Indah Medan. Tapi sebelum ke program juga, apa kegiatan kalian dimulai dari tingkat 1 ya atau semester pertama masuk kuliah di Stikes Indah Medan sampai dengan semester 4 tingkat 2 hari ini? Mungkin bisa diceritakan sekilas ataupun garis besarnya. Pastinya kan Pak, kalau masuk semester 1 kita ada pengenalan dengan dosen-dosen, dengan teman-teman yang lainnya. Terus lanjut setelah itu baru kita masuk belajar, baru kita praktikum gitu Pak. Jadi di semester 1 perkenalan dengan teman-teman. Nah, teman-teman kalian ini banyak dari luar kota ya. Rata-rata sih dari mana teman kalian yang seangkatan kalian? Kalau seangkatan saya sih Pak, ada yang dari Riau, ada dari Jambi Pak. Oh, dari Jambi juga ada ya? Dari Jambi. Lalu? Terus ada yang dari Labuan Batu, seperti teman saya ini Pak. Dari Asahan, ya. Dari Eva dari Asahan. Nah, kalian ini kan berbeda tempat tinggal nih, ya kan? Pastinya kan agak asing ya kalau pertama kali belum kenal dengan teman kalian yang notabene-nya bukan teman dekat ya, tapi kan hari ini sudah menjadi teman dekat. Bagaimana kalian beradaptasi saat itu dengan teman kalian? Ya, cara beradaptasinya ya berkenalan, terus bercerita kayak mana dia di kampung, kayak mana saya di kampung, menceritakan kebiasaan-kebiasaan dia, makanan apa yang sering dimasak keluarganya. Saya juga begitu Pak. Gitu. Jadi kalau Eva sendiri sedih nggak berpisah saat itu dengan orang tua? Sedih sekali sih Pak, karena kan kebetulan Eva juga belum pernah pisah jauh dari keluarga. Jadi pas pertama kali ditinggal itu ya sedih banget. Terus nggak lama kan teman-teman juga udah pada datang semua. Di situ teman-teman saling menguatkan. Teman-teman ya, saling menguatkan ya. Teman-teman kalian juga ada hal sama juga seperti kalian rasakan ya, sedih bercampur aduk lah dengan semua. Nah, tapi kan hari ini kan seiring berjalannya waktu, kalian juga kan semakin dewasa dan juga banyak hal yang kalian dapatkan. Tadi kan itu berkenalan dengan teman ataupun dari proses adaptasi kalian lah di asrama, khususnya di Stikes Indah Medan. Nah, pola pembelajaran yang sudah kalian dapatkan dari mulai semester pertama sampai ke semester keempat, mungkin bisa berbagi informasi ini. Mungkin dari Eva dulu nih kayaknya. Kalau di sini sih menurut saya yang ditekankan dari pembelajarannya bukan hanya sekedar materi, ilmu, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga gimana sih cara kita bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, gimana sih cara kita menghargai orang yang lebih muda dari kita. Jadi di sini bukan sekedar ilmu materinya aja, tapi gimana kita berbaur nanti di masyarakatnya. Artinya etika ya, adab, etika. Nah, ini yang paling dijunjung tinggi di Stikes Indah Medan. Nah, artinya ada nggak perubahan di diri kalian? Dari pertama kalian datang, sebelum datang lah ya, pertama datang ke Stikes Indah Medan sampai hari sekarang, perubahan di diri kalian ada nggak? Dari segi adab ataupun etika tadi? Pastinya ada.
Apa yang kalian rasakan mungkin Ica? Misalnya kita bisa jauh lebih menempatkan cara kita ngomong sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih muda, terus sama teman gitu. Kita bisa jauh lebih mengontrol cara bicara kita, nada bicaranya gitu. Apalagi kalian hari ini bagian dari calon bidan ya, bagian tenaga kesehatan. Adab ataupun etika atau sopan santun itu dijunjung tinggi ya, terutama di Stikes Sidang Medan ini yang kalian dapatkan. Nah, kalian kan sudah belajar nih. Tadi sudah belajar pertama tentang adab ya ataupun etika. Nah, dari sisi pembelajaran yang fokus atau lokusnya di kebidanan sendiri, apa yang sudah kalian dapatkan? Pembelajaran tentang kebidanan. Kami sudah pembelajaran sih Pak, kami sudah dapat banyak pembelajaran. Salah satunya kami sudah pernah melakukan praktek klinik kemarin ya, sewaktu bulan puasa Pak, kami 1 bulan di klinik. Kami menemukan banyak pengalaman lah Pak, dari mulai menolong persalinan, menolong orang yang habis kecelakaan, terus menolong pasien yang sesak napas. Ada nggak rasa takut ataupun khawatir? Mungkin kalau kalian masih praktek di klinik itu kan ada yang bertanggung jawab. Kalian pernah nggak berandai-andai setelah kalian tamat dari Stikes Sidang Medan kan tidak ada yang mempertanggungjawabkan, tidak ada orang yang mendampingi kalian. Kalian kan harus mandiri sendiri karena kalian sudah di wisuda, sudah disumpah dengan sumpah jabatan. Nah, itu seperti Pak, ada nggak rasa takut ataupun khawatir setelah tamat? Gimana ya? Mungkin kalau di praktek ke klinik itu kan ada senior ataupun ada ibu kliniknya. Nah, setelah tamat ini kan saya sendiri nih, ini gimana? Ada nggak rasa khawatir seperti itu? Ada sih sedikit Pak, tapi saya yakin dengan ilmu yang diberikan pada dosen-dosen kepada saya bisa mengatasi sedikit kekhawatiran saya. Jadi bekalnya insya Allah udah cukup nanti ya untuk itu. Nah, pembelajaran selain tadi persalinan ataupun tentang hal-hal umum ya, ada lagi nggak yang paling diunggulkan di kebidanan, terutama di D3 Kebidanan Stikes Sidang Medan ini saat proses pembelajaran kalian lah? Ada Pak, nanti di semester 5 kami program unggulan itu di semester 5 nanti kami ada semacam pelatihan gitu Pak. Namanya asuhan persalinan normal dan pelatihan penanganan gawat darurat. Oh, penanganan gawat darurat. Nah, itu sangat diperlukan ya dengan kondisi kita hari ini ya. Nah, kita bicara ini kan sekarang kan ada wabah pandemi sudah kita alami, kita rasakan, terutama sampai ke Kota Medan ini ya, itu sudah hampir 2 tahun. Ada nggak pembelajaran khusus ya, terutama dari kebidanan sendiri menghadapi pasien-pasien yang memang hari ini terkena COVID? Ada nggak kalian pelajari untuk itu? Sekilas kami diberitahu gitu Pak, diajarkan bagaimana cara menanganinya kalau misalnya kita berjumpa dengan pasien seperti itu, atau dengan cara kita membatasi diri biar kita nggak terkena penyakit itu. Kami diberitahu bagaimana caranya. Ya, berarti. Nah, Eva bangga nggak jadi orang kesehatan atau tenaga kesehatan? Bangga sekali sih Kak, karena kan nggak semua orang bisa mampu dan bisa bertahan sampai semester sekarang gitu. Ada juga ya teman-teman kalian yang mungkin hanya setengah jalan ya. Itu alasannya kenapa ya mereka seperti itu? Atau karena khawatir mereka tidak mampu mengikuti proses pembelajaran atau ada hal-hal lain? Mungkin Eva dulu nih bisa jawab. Dia sih katanya pas kemarin COVID gitu kan Pak, jadi dia pas daring dia ngerasa gak mau lagi kuliah, kebetulan juga dia menikah katanya di rumah. Karena proses pembelajaran daring? Iya. Padahal memang kondisinya kita mengharuskan pembelajaran tidak boleh tatap muka, karena ada kebijakan dan aturan pemerintah sendiri itu membatasi untuk setiap perguruan tinggi, sekolah, pembelajaran menggunakan online atau sistem daring. Tapi yang memang kita khawatirkan, kalau kita sebagai tenaga kesehatan kan nggak hanya cukup teori daring ya, tapi kan kita juga harus praktek, terutama kebidanan untuk menolong persalinan. Ini juga yang menjadi kekhawatiran. Tapi itu pun tetap Stikes Sidang Medan kita yakinkan pasti akan memberikan hal-hal yang baik, terutama walaupun kita hari ini di pandemi COVID-19. Nah, Ica, Eva, nah hari ini kan kalian ini sudah bagian dari mahasiswi di Stikes Sidang Medan, khususnya di Prodi Kebidanan.
banyak hal yang sudah kalian dapatkan, banyak ilmu yang sudah kalian ambil dari tenaga pengajar ataupun dosen kalian. Kira-kira apa harapan kalian untuk Stikes Indah Medan ini ke depan? Kalau harapan saya sih semoga Stikes Indah tetap terus berjalan, mahasiswanya semakin banyak, dosen-dosennya terus diberi kesehatan supaya mampu mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Ini kalau saya Pak, harapan dari saya semoga Stikes Indah semakin banyak melahirkan tenaga kesehatan profesional. Semoga Stikes Indah semakin dikenal banyak orang dengan produk-produk terbaiknya gitu Pak. bangga nggak kalian jadi bagian dari alma mater Stikes Indah Medan? Sangat bangga sekali Pak. Artinya kan Stikes Indah Medan terus memberikan kontribusi nyata dalam hal pendidikan kesehatan dan melahirkan insya Allah tenaga-tenaga kesehatan yang profesional dalam bidangnya, terutama kebidanan. Yang kita harapkan memang kebidanan Stikes Indah Medan ini terus melahirkan generasi yang luar biasa, generasi yang berakhlak yang baik, dan juga memiliki kreativitas. Karena hari ini kita dituntut untuk memiliki gagasan, inovasi, dan kreativitas. Nah, di kalian ini mumpung masih muda, usianya muda, punya pemikiran yang luas, apalagi harapan kalian nanti akan menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Orang tua di rumah tetap mendoakan kalian yang terbaik. Nah, kalian juga harus punya ide-ide yang brilian, ide-ide gagasan yang baik. Apa sih sebenarnya yang paling bisa kita lakukan terutama dalam bidangnya kita, misalkan kebidanan. Nah, kalian juga harus punya hal-hal yang seperti itu, apalagi kita dituntut dengan adanya teknologi. Kita harus bisa menggunakan digitalisasi ataupun teknologi. Nah, ini juga perlu menjadi satu pemahaman bagi kita. Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, ya, bisa berkontribusi nyata untuk masyarakat, terutama orang di sekeliling kalian yang ada di wilayah kerja kalian nantinya. Tetapi hari ini kalian masih menjadi mahasiswi, tetaplah belajar, gali ilmu yang seluas-luasnya, jangan pernah takut, jangan pernah gusar. Nah, kalian hari ini adalah bagian orang-orang terpilih dan garda terdepan, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, yang pasti nantinya kita akan berdiskusi dengan narasumber, ya mungkin salah satunya narasumber ini adalah dosen kalian yang akan memberikan program, seperti apa program ke depan untuk kebidanan yang ada di Stikes Indah Medan, terutama visi dan misi ke depan supaya kebidanan yang ada di Stikes Indah Medan ini insya Allah bisa lebih baik lagi. Halo adik-adik, kepada adik-adik yang punya cita-cita khususnya menjadi tenaga kesehatan, terutama menjadi seorang bidan, adik-adik saya menyarankan untuk adik-adik mendaftar di Stikes Indah Medan, khususnya di Prodi D3 Kebidanan. Stikes Indah Medan selain prodi kebidanan, Stikes Indah Medan juga memiliki prodi-prodi lain seperti S1 Farmasi, D3 Farmasi, D3 Keperawatan. Program studi D3 Kebidanan sudah terakreditasi B dan juga bisa mendapatkan bidik misi. Ayo buruan daftarkan diri Anda segera di Stikes Indah Medan. Bagi Anda yang mau mendaftar bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Stikes Indah Medan, unggul, berkarakter, dan berdaya saing.